Halo Sobat Mutu, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita lagi ada di podcast Pelajar Bersuara dengan tema Dakwah Asik sebagai penguat iman untuk generasi milenial. Sebelum kita memulai acaranya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Saya Amelia Nurfadila sebagai host podcast bersama Mas Abraham Adimukti sebagai narasumber podcast hari ini. Assalamualaikum Mas Abraham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Abraham ini di PDIPM Kota Surabaya menjabat sebagai kabid apa ya? Saya kabid di ASBO. Jadi apresiasi seni budaya dan olahraga PDIPM Kota Surabaya periode 2019-2021. Kalau boleh tahu nih Mas, aktivitasnya Mas Abraham selama ini itu apa aja? Ya gini. Gini gimana? Ya ngobrol gitu, terus ngopi. Enggak sih. Saya aktivitas sehari-hari sih alhamdulillah sudah kerja. Kebetulan kerja di brand gitu. Enggak usah sebut brand ya. Enggak usah sebut brandnya maksudnya gitu. Terus untuk di IPM aktivitasnya tetap seperti biasanya walaupun daring. Jadi teman-teman IPM Surabaya pun sebetulnya sudah kangen gitu sama teman-teman semua. Jadi alhamdulillah saya juga bisa ketemu dengan teman-teman SMK PRIPM ya, PRIPM SMK Muda 1 yang luar biasa buat acara podcast. Tepuk tangan. Kan Mas Abraham ini kabinnya ASBO ya. Kalau boleh tahu, mungkin Mas Abraham bisa share ke teman-teman yang nggak tahu ASBO itu apa. ASBO itu kayak gimana? ASBO itu gini teman-teman. Kalau kita melihat dari mana nama ya, jadi ASBO gitu. ASBO itu sebetulnya untuk maknanya A-nya untuk apresiasi, S-nya untuk seni, B-nya untuk budaya, O-nya untuk olahraga. Jadi bidang yang meliputi apresiasi seni, budaya dan olahraga seperti itu. Namun definisinya ini secara simpel ya, secara pribadi. Kalau dijabarkan dari hasil muktamar itu panjang banget. Kalau bisa bisa sampai 2 jam atau lebih itu untuk menjelaskan satu bidang aja. Cuman kalau yang menurut saya bidang ASBO itu bidang yang paling enak. Kenapa? Karena yang disukai oleh generasi milenial sesuai dengan tema hari ini. Gitu. Jadi soalnya kita nggak bisa mungkiri ya teman-teman kalau misalkan generasi milenial itu sekarang lebih suka olahraga. Oke, olahraga sekarang bisa dimasukkan ke dalam game, dimasukkan dalam dunia apapun gitu. Walaupun ada beberapa yang kontra dengan itu. Terus juga budaya. Nah, ini yang sebetulnya tantangan sih buat teman-teman IPM Surabaya karena untuk menumbuhkan budaya di Indonesia dan budaya Surabaya itu cukup sulit karena seperti yang kita tahu nggak segampang itu membangun budaya atau melestarikan budaya. Namun saya sudah tekankan buat teman-teman yang lain bahwa kita nggak boleh lupa dengan kita nggak boleh lupa dengan budaya, kita nggak boleh lupa dengan sejarah. Bahkan Bung Karno pun mengatakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah seperti itu. Nah kalau seninya ya kita sudah tahu seni. Kemudian apresiasi itu juga mungkin bisa jika ada pelajar berprestasi, jika ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diangkat, di-share dan lain-lain, itu sudah menjadi apresiasi sih. Jadi nggak harus dengan pengukuhan bahwa ada pelajar terbaik, ada sekolah terbaik, ada IPM terbaik. Jadi nggak harus seperti itu. Namun juga bisa seperti itu kalau yang dilakukan IPM Surabaya beberapa periode yang lalu yang ngasih kayak eksportasi, kemudian video terbaik dan lain-lain sebagainya. Seperti itu sih kalau dari bidang ASBO. Jadi kesimpulannya bidang yang sangat enak buat teman-teman yang masuk di bidang ASBO, jangan pernah nyesel. Ada saya soalnya. Gitu. Kan di sini ASBO itu apresiasi seni budaya dan olahraga ya Mas. Itu arah geraknya gimana? Oke, arah geraknya sih sebetulnya di situ. Namun tinggal gimana kita ngemasnya aja. Soalnya kan ada beberapa yang saya alami gitu sepengalaman saya di IPM. Kalau misalkan ngajak orang itu sulit, satu. Terus ngajak buat kebaikan itu luar biasa sulit. Nah, ngajak orang kan bisa beda-beda ya. Ada yang ngajak ini, ngajak itu, ngajak itu. Nah, kalau buat ngajak kebaikan ini
luar biasa sulit, bahkan hanya tersisa beberapa orang aja kalau gitu. Cuman nggak masalah sih menurutku, soalnya lebih baik saya punya orang sedikit tapi kinerjanya bagus daripada orang yang banyak namun kinerjanya ya itulah. gitu. Jadi untuk dakwahnya, untuk arah geraknya itu gimana kita ngemasnya aja. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing tentang program di PT ya. Gitu. Di sini kan kita bahas tentang dakwah nih, dakwah yang asik. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu dong definisi dakwah itu apa. Menurut Mas Abraham sendiri, definisi dakwah itu kayak apa ya, Mas? Oke, untuk definisi dakwah ya teman-teman. Sebetulnya saya juga bukan ahli agama, namun ya juga masih proses untuk mendalami agama. Namun setahu saya dakwah itu kan ajakan untuk menyeru kepada kebaikan. Nah, jadi itu sih tantangannya buat teman-teman pelajar ya, terutama teman-teman di era sekarang itu lebih sulit untuk menyerukan kebaikan gitu, karena juga apa ya, generasi sekarang itu ini teori yang saya anut ya, saya pribadi, pelajar sekarang atau anak-anak generasi sekarang itu lebih banyak teori namun prakteknya bobrok semua gitu. Jadi saya lebih suka sedikit teori, ya nggak menutup kemungkinan harus belajar ya gitu. Cuman ayo prakteknya itu dijalankan gitu loh, daripada kita dapat materi terus cuman prakteknya di lapangan atau prakteknya di situ kurang maksimal. Nah, saya lebih suka kalau misalkan untuk lebih menekankan di praktek sih. Jadi kalau menurut saya dakwah itu ya itu di sini menyeru kepada kebaikan, mengajak ajakan gitu. Itu sih. Terus kalau kita kan bahas dakwah yang asik. Nah, dakwah yang asik itu kayak gimana? Kalau dakwah yang asik itu gampangnya ya, kita terjun ke dunia mereka. Artinya gini, misal kita mau ngelihat pasar dulu nih. Kita pelajar yang gimana di lingkungan itu. Misal pelajar yang suka buku. Oke, kita buat aja kayak semacam wadah di Surabaya misalnya. Yang alhamdulillah sih sudah terbangun yang sahabat literasi, kalau teman-teman tahu bisa cek di Instagramnya sahabat literasi. Itu generakan dakwah teman-teman IPM Surabaya untuk teman-teman yang suka baca buku, suka tentang buku, suka tentang apa ya istilahnya kencan sama buku. Gitu. Jadi akhirnya menjaring buat orang-orang untuk masuk ke dalamnya, belajar bersama dengan anak-anak yang mungkin tidak sekolah, anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah. Nah, itu kita ajak buat baca buku, karena nggak menutup, sudah bukan rahasia umum lagi ya bahwa buku itu sebetulnya alat media yang lebih enak buat belajar itu kalau menurut saya. Cuman ada beberapa yang kontra sih, suka di media kayak gitu. Jadi nah itu sih gerakan-gerakan dakwah yang mungkin bisa lebih asik karena kalian akan terjun ke dunia mereka. Karena kalau kita ingin mengajak orang ya kita harus kenali dulu kan siapa dia, terus apa kesukaannya dia. Ya kayak saya enggak gitu. Gitu. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Nah, kalau misalkan dakwah di olahraga ya sudah, kita buat aja wadah olahraga, terus mungkin kita ajak buat kebaikan, Jadi itu sih terjun ke dunia mereka, kemudian buat suatu wadah yang mungkin bisa membuat teman-teman di dalamnya itu untuk melakukan kebaikan seperti itu. Kira-kira sudah berapa lama ya sahabat literasi itu berjalan? Oh, sahabat literasi itu dari saya di Capang kalau nggak salah. Lama sekali ya? Iya. Cuman sempat beberapa sedikit vakum, namun alhamdulillah sudah jalan lagi di Nakodai sama Mas Gasu, Kabid PIP PDIP Kota Surabaya ya. Jadi Mas Gasu sama saya waktu itu kebetulan waktu PDIPM periode kemarin kalau nggak salah, bukan periode saya, itu membuat pelatihan 3 bidang. Jadi ada PIP, KDI sama apa gitu lupa. Oh, advokasi kalau nggak salah. Nah, hasil pemikiran dari kelas literasi, nah akhirnya dibuatkan wadah untuk teman-teman yang suka buku, teman-teman yang suka membaca dan lain sebagainya untuk belajar bersama. Jadi konsepnya hampir sama kayak pelajar mengajar. Gitu. Oh, jadi dakwah yang asik itu kita harus terjun ke dalam lingkungan mereka untuk menyebarkan kebaikan, agar mereka itu merasa
agak jenuh gitu. Kan kadang-kadang kan kalau orang lain kan siapa Pak? Iya. Ini siapa? Apalagi baru kenal. Nah, baru kenal terus juga tiba-tiba langsung ayo gini nggak bisa gitu. Iya. Jadi masih ada proses gitu sampai akhirnya benar-benar bisa solid, benar-benar bisa jadi apa ya, gerakan yang masif gitu. Itu sih. Ngomong-ngomong nih Mas, ngomong-ngomong Masnya dari cabang mana ya? Saya Tandes. Oh Tandes. Cabang Tandes gitu, teman-teman Tandes. Gitu. Jadi ini sedikit cerita ya. Saya sebetulnya bukan asli Surabaya, teman-teman. Saya asli Sidoarjo. Namun waktu SMP saya kok mulai curhat ya? Iya, nggak Kok jadi apa-apa. curhat. Jadi teman ini kan podcast, jadi kan kita nyantai. Iya. Nggak terlalu terikat. Jadi saya waktu itu sebetulnya bisa masuk negeri. Dan saya lumayan sih 2765. Itu waktu SD itu kan cukup lumayan lah gitu. Lumayan. Terus gara-gara apa surat pengurusan kepindahan kakak saya waktu itu terhambat di Pemkot. Nah akhirnya sampai hari yang ditentukan saya nggak bisa masuk negeri gitu. Oke akhirnya saya masuk di SMP Muhammadiyah 14 waktu itu. Nah akhirnya mulai terjun di sana, oke berproses dan lain sebagainya seperti itu. Itu sih awal mulanya. Gitu. Terus gini, kita kan sudah bahas dakwah asik itu gimana. Terus contoh-contohnya untuk melakukan dakwah asik di era milenial ini gimana Mas? Ya itu tadi sih. Jadi kalau misalkan ya dakwah itu nggak melulu kayak gini. Dakwah itu nggak melulu buat acara gede. Dakwah itu nggak melulu buat apa ya, nunggu orang penting, nggak perlu. Jadi bahkan dari warkop ke warkop pun bisa gitu. Jadi kalau misalkan warkop ke warkop kita cuma bahas gibah aja ya males gitu loh. Maksudnya ayo ngopi nyantai cuman yang agak berbobot gitu. Misal mau buat apa kayak kedepannya mau planning apa gitu, itu kan lebih produktif daripada hanya ngopi, HP miring, headsetan, terus gibah. Nah itu nggak efektif menurut saya. Jadi ayo sedikit produktif aja gitu, karena produktif kan nggak harus ya kita di acara-acara besar. Jadi nggak hanya di sekolah, bahkan di luar sekolah pun kita tetap bisa produktif seperti itu. Nah untuk apa yang harus dilakukan untuk buat asik ya, itu tergantung diri sendiri sih. Jadi gimana caranya kita sama temen, gimana caranya kita sama orang yang sudah kenal, mungkin bahkan yang belum kenal pun bisa diajak asik kalau misalkan sama-sama asik gitu. Kamu asik gak? Gitu. Semoga aja asik. Gitu ya wes ya itu sih. Jadi menurut saya definisi kalau misalkan kita mau gerakan yang gimana yang enjoy itu tergantung dari diri kita sendiri. Oh gini Mas, kan di bidang ASBO itu apresiasi seni budaya dan olahraga. Jadi kalau kita dakwahnya dengan cara ngegame itu gimana ya Mas? Caranya kita biar bisa ya ngegame, tapi tetap bisa dakwah gitu dengan ngegame-nya. Oh kayak e-sport gitu. Iya boleh. Oke. Ini kalau menurut saya ya, jadi kalau kita dakwah di ranah game itu justru kita yang harus hati-hati. Karena mungkin niatnya kita dakwah, tapi takutnya juga malah terjun ke dunia game dan lupa tujuan dakwah gitu. Itu yang harus hati-hati. Yang kedua, ini justru lebih enak karena kalau untuk kalangan yang game kadang-kadang kan masanya lebih banyak ya daripada orang yang mendakwah yang suka buat menyeru kepada kebaikan. Ya kita semua harus suka menyeru kepada kebaikan. Namun ada beberapa yang mungkin sering melewatkan itu, maksudnya mendahulukan yang lain. Nah, kalau menurut saya justru bahwa teman-teman DPD yang Surabaya itu pernah tercetus, terutama bidang saya, mau tercetus membuat tim e-sport gitu. Cuman ini ya mau dibawa ke ayahanda PDM, gitu mungkin teman-teman lagi ngerumus konsepnya, ngerumus apa e-sport yang mau dibawa, mungkin Mobile Legends atau PUBG. Namun kan beberapa ada yang mungkin dalam tanda kutip di game itu kan ada kayak bunuh-bunuhan, gitu. Ada yang bunuh-bunuhan, ada yang menyakiti, ada yang menembak dan lain sebagainya. Nah itu justru game-game seperti itu yang lagi digandrungi oleh kalangan muda, maksudnya generasi milenial. Nah, kalau kita berbicara dalam pandangan Islam,
game seperti itu kan sebetulnya nggak boleh gitu toh. Game itu sebetulnya kurang apa ya, kurang baik untuk dimainkan karena ada adegan membunuh gitu. Namun kita nggak bisa munafik gitu loh, maksudnya seperti saya juga pernah main, terus teman-teman mungkin juga pernah main, mungkin Mobile Legends, PUBG, terus Clash of Clans dan sebagainya, kan itu game perang semua, RPG. Nah, jadi itu yang masih dipikirkan oleh teman-teman sekarang gitu, karena untuk meraba ke dunia game itu cukup sulit, namun masanya kelihatan gitu loh, maksudnya kalau maksudnya apa ya, masa untuk yang game itu banyak banget gitu. Jadi kan kalau misalkan disatukan menjadi satu kekuatan kan luar biasa. Cuman ya itu tadi loh, untuk membangun satu kekuatan kan perlu dukungan yang lain tuh, kayak gitu. Nah kayaknya contoh anatomi tubuh sih, kalau mau jadi penggerak, mau jadi kepala itu kan kita juga perlu organ yang perlu bahkan di pemikiran pun kita perlu saraf dan lain sebagainya untuk berpikir. Nah itu sih, jadi kesimpulan buat dakwah di game itu sebetulnya ada, namun itu tadi yang perlu diperhatikan, satu, jangan sampai niat kita justru lupa. Yang kedua, bahwa cukup sulit untuk jika di pandangan Islam, cuman nggak menutup kemungkinan sih, insya Allah masih bisa, karena kan untuk menumbuhkan apa ya, juara-juara baru, mungkin kader-kader baru yang berprestasi, tujuan dari teman-teman ASBO itu sebetulnya itu gitu. Kan kita di masa pandemi, terus kan apa ya, kalau dakwah biasanya itu harus berkumpul dalam satu ruangan, tapi kan sekarang kalau pandemi itu kita nggak boleh keluar rumah, harus pakai masker. Gimana caranya kita tetap menjalankan dakwah itu di era yang sekarang tapi masih mematuhi protokol kesehatan? Nah itu tadi sih pakai masker. Jadi kembali ke kalau misalkan kita dakwah di warkop ya. Nah warkop kan ada jam malam kalau sekarang di Surabaya. Jadi biasanya yang teman-teman IPM itu terutama ya, kalau cangkruk atau kalau kopi itu biasanya sampai dini hari. Cuman itu pembahasannya berat gitu, jadi lebih produktif. Nah sekarang juga nggak bisa, bahkan rapat-rapat terus kemudian kegiatan organisasi itu nggak bisa dilakukan dalam satu tempat yang berkerumun. Jika terekspos dan lain sebagainya mungkin bisa dapat teguran itu. Nah akhirnya di PDM pun Ayahanda pun memberi statement bahwa di UNI itu lockdown. Jadi kantor UNI itu sempat tutup, namun insya Allah akan beroperasi kembali. Tapi kalau misalkan ada rapat-rapat, ya itu kayak mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, misal physical distancing, terus pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan dakwah di era pandemi, kalau di era pandemi itu ya sebetulnya lebih mudah, satu karena terbantu dengan teknologi. Yang kedua, kita nggak perlu tatap muka secara langsung. Cuman yang problemnya menurut saya adalah teman-teman akan menggampangkan karena teknologi ya. Jadi di kadang-kadang di handphone kan ada Zoom, Meet, terus sebelah IG. Nah, jelas yang penting itu game gitu loh, atau Instagram atau WA. Akhirnya pada saat waktu ada kegiatan, misal podcast gini yang di live kan gitu, bisa terlewatkan gitu loh. Akhirnya nggak banyak yang bisa. Nah itu sih yang dialami sama teman-teman PDWM Kota Surabaya. Mungkin teman-teman juga mengalami bahwa yaitu kita kesulitan gitu loh kalau misalkan nggak ketemu secara langsung. Bahkan kalau ketemu secara langsung kan enak pembahasannya gitu, nggak kayak terkurung dalam kamera atau video call gitu. Jadi kurang seret sih kalau saya dakwah melalui media. Cuman ya daripada kita diam saja gitu, daripada kita kita menengahi gak lapo-lapo ngegobak-gobek gitu. Ya wes, ayolah kita ajak atensi, mungkin live Instagram, live di YouTube dan sebagainya kan bisa gitu. Jadi nggak harus di Zoom, nggak harus di Meet gitu. Masih banyak portal-portal media yang lain yang bisa dimanfaatkan. Kalau kan kita di masa pandemi ini sering pakai Google Meet, Zoom, seperti yang Masnya katakan itu. Saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Kan kalau katanya Mas di Google Meet itu kayak terkurung dalam satu ruangan, itu gimana caranya meskipun kita nggak
Jadi jadi banyak yang ikut. Oke. Mungkin dikemas ya teman-teman. Kalau saya rasa itu bisa atensi banyak, terus juga pembahasannya bagus. Itu dari konsepan teman-teman yang buat. Satu, mungkin pematerinya mungkin yang sedikit hype mungkin, atau mungkin sedikit terkenal, atau juga nggak terkenal banget juga nggak apa-apa. Namun pembahasannya yang bagus itu juga sebetulnya bisa. Namun kalau menurut saya di era sekarang itu kita harus menguasai media satu. Karena apa? Kalau kita nggak menguasai media, kita nggak bisa menguasai dunia. Ini sedikit sharing ya. Beberapa media telekonferensi itu nggak semua bisa aman satu. Kecuali yang Meet tadi ya. Kalau Meet tadi kan pakai email. Saya pernah di Zoom di acaranya KHM Kediri Muhammadiyah itu mengundang Pak Trisapa gitu dari PP Muhammadiyah untuk membahas. Nah ini yang cukup berat, bahasnya Omnibus Law. Gitu, bahasnya Omnibus Law. Jadi akhirnya setelah beberapa waktu berjalan, tiba-tiba ketika Pak Tri kalau nggak salah itu di ngomong, tiba-tiba ada bahasa masuk. Dan mohon maaf ya teman-teman, keluarnya itu hentai. Jadi kan freak gitu loh, kaget banget teman-teman yang pada saat itu ikut, bahkan banyak dari luar kota dan lain sebagainya. Akhirnya begitu masuk itu langsung tutup semua, wes gitu. Jadi kembali ke pemahaman ya, maksudnya konsepan materi. Jadi konsepan materi itu kita harus lebih berhati-hati. Kalau pokok-pokok pembahasannya yang berat-berat kayak Omnibus Law dan lain sebagainya itu mending nggak usah lah kalau di ranah pelajar. Cuman kalau di ranah yang lebih tinggi oke lah. Kan namanya rakyat, kita punya hak untuk berbicara seperti itu sih. Jadi ada 2 poin ya, itu yang pertama orang yang jadi materi, yang kedua konsep materi gitu. Terus gimana Mas caranya biar kita itu bisa berdakwah di pelajar sekolah di bidang ASBU? ASBU ya, di ranah sekolah. Iya. Seperti yang kita tahu, sekolah sekarang punya supporter ya. Iya. Jadi teman-teman PDIPM Surabaya juga membatasi atau membawahi ASNS. Jadi ASNS itu adalah Aliansi Supporter Muhammadiyah Surabaya yang dimana untuk mewadahi teman-teman supporter Surabaya. Nah terkadang ini sedikit curhat ya, saya juga pernah SMA gitu. Saya SMA di Muhammadiyah 9 di Wio. Kebetulan saya juga salah satu, ya ini bukan sombong ya teman-teman, salah satu juga yang mendirikan supporter. Namun kadang-kadang hubungan baik antara supporter dan ASBU ini sering crash karena berbeda ideologi. Nah, untuk menjadi satu kesatuan, ya ayo dibangun komunikasi yang baik. Karena sekolah itu nggak mau, kadang-kadang ada beberapa sekolah itu yang saya temui, pokoknya supporter itu harus nurut IPM. Nah, akhirnya teman-teman supporter itu nggak mau gitu loh, iya, buat kalau dipaksa buat ikut. Nah, karena ideologi dewi ya sudah, ayo disatukan satu visi dan misi untuk satu ideologi juga dengan supporter. Nah itu kalau saya rasa sih bisa jadi dakwah yang baik. Misal kita melakukan buka puasa bersama, terus bagi-bagi masker atau menolong teman-teman yang kesusahan dan sebagainya, itu kan juga bagian dari dakwah. Kita menyerukan kebaikan gitu, walaupun ranahnya kita masih di pelajar gitu ya kan. Itu sih, jadi saya sering buat nekankan ke teman-teman, ayo lari, nggak usah egonya, nggak usah terlalu tinggi. Kadang-kadang remaja mementingkan ego. Sampai deh gitu. Jadi ya itu sih, maksudnya bahkan hubungan baik antara supporter dan ASBU itu bisa berjalan dengan baik ya karena kedua orang itu, maksudnya kedua belah pihak. Kalau nggak kedua belah pihak yang menyelesaikan ya nggak akan bisa gitu loh. Karena juga di supporter IPM pun butuh supporter butuh IPM. Jadi itu berkesinambungan gitu loh. Karena kita satu kesatuan, satu keluarga di sekolah, kita juga ingin sekolah bangga, kita juga ingin membanggakan sekolah. Ya sudah, ayo kita sama-sama satukan visi dan misi, yaitu untuk menyerukan kebaikan, melakukan hal-hal positif seperti itu. Iya. Terus kan sekarang ini musimnya orang ya berbuat
Oke. Mungkin itu tadi salah satu contoh ya untuk gerakan di ASPO di ranah sekolah. Sebetulnya banyak banget teman-teman. Itu kan ranah di olahraganya, mungkin budaya seni apresiasinya cukup banyak. Enggak jadi up to teman-teman sendiri. Nah, kalau kembali ke pertanyaan yang musim. Sekarang itu sebetulnya bukan musim sih. Ini dekade. Ini abadnya gitu. Cuman enggak harus stigma dengan seperti itu. Namun kalau yang misalkan ya orang yang melakukan burukan namun nggak sadar-sadar, angel. Iya angel tuturan nih. Gitu. Jadi oke lah, kita sebagai muslim, kita sebagai orang Islam itu hanya bisa mengingatkan. Namun terkadang ada orang yang langsung mendapat hidayah dari Allah itu berupa kejadian mungkin atau berupa musibah, berupa peristiwa, dan akhirnya mereka sadar. Sedikit cerita sih untuk ibu saya dulu sehari-hari buat bekerja itu tidak berkerudung. Namun ketika mendapatkan hidayah, saya nggak tahu hidayahnya apa, gitu. Entah saya masuk SMA mau dia lagi, terus ibu saya belum berkerudung. Akhirnya setelah beberapa saat ibu saya berkerudung. Namun ya itu tadi tantangannya orang yang baru berkerudung kan mungkin gatel-gatel, terus sering pengen lepas gitu loh. Ada aja tantangannya, ya sudah akhirnya lambat laun akhirnya bisa kayak di model-model gitu. Biasanya kan kerudung yang kerucut gitu. Gitu belum ngerti tentang fashion yang lebih gitu. Nah, itu sih kalau menurutku, kalau enggak dia yang berubah, dia nggak akan berubah. Bahkan Allah kan nggak akan merubah suatu kaum kalau nggak kaum itu yang merubah dirinya sendiri, seperti itu. Jadi ya ayo kita sama-sama sadar gitu, kita buka hati, kita buka pikiran seperti itu. Jadi harus dirinya sendiri yang sadar akan kesalahannya. Iya benar. Kalau nggak gitu ya nggak akan sadar gitu loh. Bahkan walaupun orang ngomong dari A sampai Z, bahkan bikin huruf setelah Z pun ya nggak bisa gitu loh kalau orang itu nggak berubah dirinya sendiri. Bahkan kalau misalkan kita belajar, kita ingin bisa menulis kadang-kadang, ya udah kalau kita ingin menulis ya kita berubah, kita harus bisa latihan, kita harus membuat hurufnya dengan bagus dan sebagainya. Bahkan untuk public speaking kan perlu jam terbang, perlu ngomong terus dengan orang baru, cara menghadapi orang, cara ngomong dengan orang tua dan anak muda itu kan beda gitu. Jadi ya itu yang perlu harus diperhatikan sih. Nah, kalau berbicara berubah ke kebaikan dan keburukan sebetulnya sangat-sangat mudah gitu. Mungkin sedekah atau mungkin membantu orang itu kan juga sudah berusaha berubah untuk lebih baik gitu loh, daripada kita acuh dengan orang yang mungkin kesusahan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya ya, tentang merubah keburukan ke kebaikan gitu. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang manusia itu harus yang terpelajar dan berpendidikan. Kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada, dan tetap berdakwah dengan apapun caranya, karena usaha dakwah kita bisa membantu tujuan Muhammadiyah, yaitu membentuk masyarakat muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman dari BMSM Muhammadiyah 1 dan pihak sekolah dan guru-guru beserta kepala sekolah yang sudah mempersilahkan saya. Terima kasih. Seperti rumah kok ini. Gitu. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Gitu. Oke sahabat Mutu, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga ya videonya ke sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu. Jangan lupa jaga kesehatan kita. Oke, dadah. Sampai